Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap semuanya selalu sehat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi ya, materi IPS. Jangan salah jadwal ya anak-anak. Baik, hari ini siapa yang tidak masuk? Oke, masuk semua? Oke, sebentar ya, Ibu hitung dulu, Ibu absen. Betul, semuanya masuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagus anak-anak, tetap selalu jaga kesehatan ya. Nah, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Mas Ketua, halo. Ibu minta tolong ya, disiapkan terlebih dahulu. Baik anak-anak, kita sudah berdoa ya. Berarti kita sudah siap ya untuk melanjutkan materi. Oke, Ibu akan menampilkan contoh, nanti ada gambar sesuatu yang minggu kemarin sudah kalian pelajari, yaitu apa? Peta. Ini kita akan masih materi yang berhubungan dengan peta, tetapi materinya itu berbeda. Kita akan belajar tentang luas dan letak Indonesia atau kondisi geografis Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kalian nanti akan mengetahui luas daratan, luas lautan Indonesia, dapat mengetahui pengertian letak astronomis Indonesia, dan dapat menyebutkan letak geografis Indonesia, menyebutkan juga letak geologis Indonesia, serta menganalisa pengaruh dari letak Indonesia tersebut dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran inti, kalian mungkin pernah ya bertanya, mengapa sih Indonesia memiliki iklim tropis, memiliki 3 pembagian waktu atau 3 perbedaan waktu? Mengapa di Indonesia itu negaranya kepulauan yang mengakibatkan berbagai bangsa itu bisa berlayar ke Indonesia, bahkan dulu penjajah ya dengan mudahnya bisa masuk ke Indonesia? Mengapa juga di Indonesia itu rawan sekali ada bencana ya, seperti gunung meletus, ada gempa bumi, dan juga lain sebagainya? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kalian dapatkan atau kalian jawab pada pembelajaran hari ini. Dengarkan dengan seksama, kalian harus tetap fokus ya kan? Oke, sekali lagi, are you ready anak-anak? Ready? Oke, sip, bagus ya. Nah, anak-anak, ini adalah peta negara Indonesia. Kira kalian tahu nggak sih luas Indonesia itu berapa? Luas lautan Indonesia itu sekitar 3,25 juta kilometer persegi, dan luas daratannya itu sekitar 2,01 juta kilometer persegi. Sangat-sangat besar ya. Nah, jika kita sudah belajar tentang luas Indonesia, maka kita akan masuk untuk materi letak Indonesia. Siapa yang tahu letak Indonesia itu ada di mana? Iya, letak Indonesia itu terbagi menjadi 3 ya. Ada letak astronomis, ada letak geografis, dan juga yang terakhir ada letak geologis. Nah, oke, yang pertama letak astronomis. Letak astronomis itu letak Indonesia yang berdasarkan posisi garis apa? Bujur dan juga garis lintang. Garis bujur kalian sudah sangat ini ya, familiar untuk mendengarkan garis bujur dan garis lintang pastinya. Kira-kira sekarang letak astronomis Indonesia itu apa saja? Yaitu berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jika kalian sudah mengetahui letak astronomis Indonesia, maka bagaimana sih pengaruh dari letak astronomis Indonesia itu sendiri? Yang pertama, dampak dari ini ya, berdasarkan lintang dulu ya, yaitu tadi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Karena lintang itu kan membagi iklim, maka Indonesia mendapatkan iklim tropis ya. Sedangkan untuk
berdasarkan bujur, yaitu tadi 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, menyebabkan Indonesia apa? Terbagi menjadi 3 waktu ya. Kalian pasti sudah mempelajari hal ini waktu kelas 6 SD. Masih ingat apa enggak? Sekarang mari kita akan melanjutkan untuk letak geografis. Kan untuk letak geografis ini memiliki pengertian bahwa letak Indonesia yang berada di sekitar atau berada di wilayah sekitarnya gitu. Nah, itu adalah letak geografis Indonesia, yang mana kalian pasti pernah mendengarnya ya. Letak geografis Indonesia itu terletak apa? Di 2 benua dan juga diapit oleh 2 samudra. Ini Ibu akan menampilkan petanya. Ya, ini adalah 2 benua yang ada di sekitar Indonesia, yaitu ada benua Asia yang ada di barat dan juga benua Australia yang ada di selatan. Oke, anak-anak, selanjutnya juga ada apa? Diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Nah, Samudra Hindia itu adalah samudra yang berada di barat hingga selatan ya. Jadi berdekatan dengan Australia. Sementara Samudra Pasifik itu berada di utara yang berdekatan dengan negara Filipina dan juga nanti ke utara-utara lagi ada Korea, Jepang, Cina, Rusia, dan negara-negara lainnya. Untuk menghafalnya lagi, Ibu juga memiliki lagu nih. Nah, kalau lagu ini berdasarkan dari nada balonku ada 5. Pasti kalian ingat ya atau hafal nih, balonku ada 5 nadanya bagaimana? Letak geografis Indonesia terletak di 2 benua, Asia dan Australia, juga 2 samudra. Samudra apa saja ya? Pasifik dan Hindia. Pasifik di utara, Hindia di selatan. Oh ya, kalian harus ingat dulu ya, letak geografis ini mengakibatkan berdampak Indonesia itu berada di garis persilangan, sehingga untuk dampak ekonomi pengaruhnya itu sangat besar ya. Dampak positifnya itu perekonomian di Indonesia, banyak kapal-kapal yang berdatangan untuk berdagang atau sekedar bersinggah. Nah, ketika kapal bersinggah, ketika kapal datang ke Indonesia, dan pasti mereka membayar pajak ya, sehingga akan menambah devisa pendapatan negara. Selain itu juga untuk dampak sosialnya, di Indonesia itu beragam kebudayaan ya. Dampak budayanya itu juga besar, masyarakat itu saling berinteraksi, terjadilah sebuah modernisasi ya. Modernisasi itu, globalisasi juga salah satunya dari pengaruhnya Indonesia loh anak-anak ya. Coba kalian analisa ya, karena masyarakat itu berdatangan, akhirnya terjadi komunikasi berbagai bangsa. Yang dampak politiknya ya, politik Indonesia, akhirnya Indonesia menjadi negara yang bersahabat dengan negara-negara yang lain. Seperti itu anak-anak. Nah, untuk dampak-dampak ini nanti akan Ibu berikan tugas ya. Jadi kalian akan mengeksplor lagi dampak atau pengaruh dari letak geografis Indonesia ini. Sedangkan yang terakhir itu, yang ketiga, ada apa? Letak geologis. Letak geologis negara Indonesia. Tadi astronomis yang luar angkasa, geografis yang berada di wilayah sekitar lainnya. Nah, yang terakhir ini geologis. Geologis itu artinya batuan atau struktur batuan. Letak geologis Indonesia itu berada di 2 jalur pegunungan ya. Pegunungan itu magma itu berada di bawah bumi. Nah, ini kita akan pelajari. Yang pertama itu ada jalur pegunungan Sirkum Mediterania dan juga Sirkum Pasifik. Sirkum Mediterania itu yang berasal dari Asia ya. Berarti nanti waktu lewat Indonesia itu melewati yang Samudra Hindianya. Sedangkan untuk Sirkum Pasifik itu ya berada di Samudra Pasifik di sebelah utara. Dengan adanya jalur ini menyebabkan Indonesia itu menjadi negara yang berada di
Ring of Fire atau berada di jalur pegunungan aktif. Nah, ini yang menyebabkan Indonesia itu terjadi banyak sekali bencana gunung api meletus karena gunung-gunung api yang ada di Indonesia itu masih sangat aktif. Selanjutnya juga ada 3 lempeng. Jadi di bawah permukaan bumi ini Indonesia itu juga ada lempeng. Sehingga seolah-olah misal ini bumi Indonesia, ini lempengnya gitu ya. Nah, lempeng-lempeng ini ada 3 yang besar, yaitu yang pertama ada lempeng Eurasia, yang kedua ada lempeng Indo-Australia, dan yang ketiga ada lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik itu letaknya ada di mana? Akan Ibu tampilkan ya gambarnya. Nah, ini anak-anak, untuk yang pertama itu ada lempeng Eurasia. Eurasia itu dulu gabungan dari Eropa dan Asia. Jadi letaknya itu ada di sebelah barat sini ya. Nah, sedangkan untuk lempeng Indo-Australia berarti lempeng antara Indonesia dan Australia, ada di selatan. Nah, yang terakhir yaitu ada lempeng Pasifik yang ada di Samudra Pasifik di sebelah utara. Ketiga lempeng besar ini menyebabkan terjadinya bencana alam, gempa bumi. Nah, letak geologis Indonesia ini menyebabkan berbagai bencana ya, dampak negatifnya. Sedangkan untuk dampak positifnya yaitu menjadikan Indonesia menjadi negara yang indah, banyak pegunungannya, menjadikan Indonesia menjadi negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Sehingga untuk dampak itu tetap ada dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, paham sampai sini? Adakah pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita rangkum lagi ya, kita review. Yang pertama tadi ada luas Indonesia, ada daratan dan juga lautan, sehingga negara Indonesia adalah negara kepulauan. Selanjutnya ada letak astronomis, ada letak geografis, dan juga letak geologis. Untuk letak astronomis Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selanjutnya letak geografis Indonesia yaitu terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, Samudra Pasifik dan Hindia. Selanjutnya ada letak geologis Indonesia yaitu berada di 2 jalur pegunungan, ada sirkum Mediterania dan juga sirkum Pasifik, serta terletak di 3 lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan juga lempeng Pasifik. Nah, itu anak-anak. Selanjutnya nanti kalian mengerjakan tugas ya. Tolong kerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, dan nanti kalian bisa belajar untuk materi selanjutnya, yaitu potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.